Kalau penanganannya sebenarnya sudah sejak Juli tahun 2024, ya. Kemudian sampai rekomendasi keluar itu di akhir 2024, keputusan dari Ibu Rektor itu keluar Januari 2025, dan pada hari yang sama kita sudah mengajukan kepada kementerian. Namun di pertengahan bulan Maret itu ada keputusan menteri yang mendelegasikan pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin kepegawaian yang hukumannya sedang sampai berat itu didelegasikan ke pimpinan perguruan tinggi negeri. Nah, meskipun permohonan UGM sudah dilakukan sebelum keputusan itu dikeluarkan, keputusan delegasi tadi, 2 hari sebelum libur Lebaran, Sekjen Kementerian itu menyurati pimpinan PTN lagi untuk menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan sebelum keputusan tetap diproses sesuai dengan keputusan pendelegasian. Oleh karena itu, karena hari ini adalah hari pertama kita masuk ke kerja, dalam waktu 1-2 hari ini pimpinan universitas akan mengeluarkan keputusan tim pemeriksa disiplin kepegawaian kepada Prof. M. Nah, pemeriksaan itu kita belum tahu prosesnya seperti apa, tetapi ada deadline-nya. Ya. Dalam proses itu nanti akan diklarifikasi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya untuk disiplin kepegawaian. Kalau etik itu sudah yang kemarin diperiksa oleh Satgas disiplin kepegawaian. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya akan diserahkan ke rektor. Rektor akan bersurat kepada menteri untuk menyampaikan rekomendasi itu. Keputusan akhir ada di kementerian karena yang bersangkutan adalah PNS. Karena kan PNS itu diangkat oleh kementerian, diberhentikan juga oleh kementerian. UGM PTN tidak punya kewenangan untuk yang PNS. Lain kalau kemudian itu pegawai UGM yang bekerja. Ini penulisannya beda sama yang PNS kemarin. Berbeda. Gitu. Kalau yang ini spesifik untuk disiplin kepegawaiannya, yang kami ajukan sejak awal Januari 2025 kepada kementerian. Total korbannya berapa sih Pak? Karena modusnya seperti apa? Total korban dan modus itu? Yang kami lihat di dalam pemeriksaan, ya, itu yang korban dan saksi ada 13 yang kita diperiksa dan memberikan keterangan, ya, ada 13. Kalau modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan, gitu ya. Dokumen akademik, yang baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, kemudian juga di research center-nya, dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Jadi biasanya ada lomba, mereka membuat dokumen atau persiapan proposalnya itu dilakukan di luar kampus. Ini ada kejadian di kampus juga. Kalau kami melihat dari yang diperiksa ya, itu memang ada, tetapi itu yang verbal ya. Kalau yang lakukan di rumah tadi itu zaman pribadinya Pak Prof. M itu ya. Salah satu berarti kita sudah dibuka berarti sebagai PNS maupun guru besar masih belum ya. Begini, kalau dosennya itu Ibu Rektor sudah memutuskan untuk memberhentikan, ada SK Rektor. Tetapi untuk memberhentikan sebagai PNS, dan juga ingat, guru besar itu bukan dari universitas ya, tapi dari pemerintah. Makanya kemudian harusnya ada di sana kementerian. Nah, sekarang kita proses itu adalah proses untuk yang disiplin kepegawaian. Kedepannya kita akan bekerja dengan cepat karena banyak juga perhatian. Kan kementerian itu sangat intens komunikasi dengan kami pasca liburan Lebaran kemarin. Itu kan kalau tidak salah beritanya baru naik tanggal 30 ya.
30 gitu. Kemudian setelah itu intens komunikasi dengan teman-teman kementerian. Dan ini untuk mengakselerasi prosesnya. Ya. Setelah dari sini nanti akselerasinya di kementerian. Prosesnya berapa lama Pak? Nah itu saya belum bisa sebutkan untuk berapa lamanya karena lebih kita melihat itu substansi yang akan dilihat begitu dulu mungkin. Kalau dari korban sendiri ada inisiatif untuk jalur itu Untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi itu, tetapi bagi kami yang utama adalah pendampingan kepada korban agar dia bisa survive dan kembali beraktivitas seperti biasa. kondisinya seperti apa? Apakah ada sampai trauma atau seperti apa? Ada beberapa yang reportnya ya, yang trauma, tapi sudah didampingi, sudah didampingi dan insya Allah itu akan ada perbaikan dan kembali beraktivitas seperti biasa. Itu soal laporan ke polisi itu nanti hak dari masing-masing korban ya? Both side ada dua, tetapi untuk saat ini kami di UGM lebih fokus pada disiplin kepegawaian dulu dan juga yang paling utama adalah menjaga dan melindungi, mendampingi terutama korban. Kalau nanti akan melapor ke polisi kemudian juga akan didahului ya? Kita akan lihat seperti apa, tapi kita akan support. Kalau kemarin kan laporannya atau demo akan disampaikan oleh pimpinan informasi ya? Betul.